Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saffat itu turunnya itu setelah surat Al-An'am. Surat As-Saffat ini surat Makkiyah, yaitu berbicara tentang ideologi. Tapi menariknya diletakkan setelah surah Yasin. Yasin itu mengajarkan tentang tauhid rububiyatullah. As-Saffat mengajarkan tauhid uluhiyatullah. Kejadiannya sama tuh di ujungnya surat Yasin itu, ketika ada orang meremas-remas tulang, tahap, lalu kemudian begini, ini mau bangkit katanya, ini mau dibangkitkan lagi, saya dulu gini-giniin, maka kemudian itu wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim. Bangkit enggak ya? Sama juga di surat As-Saffat kan juga ada yang mengatakan, apa kita akan dibangkitkan? Sama. Tapi kalau stressingnya di dalam surat Yasin itu berbicara tentang tauhid rububiyatullah, bahwa Allah lah yang menciptakan, yang menjaga eksistensi, memberi rezeki, kemudian menghancurkannya. Kalau di dalam surat As-Saffat itu tentang uluhiyatullah. Makanya orang-orang itu kemudian ketika dikatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ayat 35 itu. Tauhid uluhiyatullah berbeda dengan tauhid rububiyatullah dari sudut perspektif pandangannya. Kalau dari tauhid uluhiyatullah, maka orang itu tidak mau menyembah Allah dalam tauhid dan membangkang tauhid uluhiyatullah. Apa arti ilah itu? Ilah itu yang maha dicintai, yang maha ditakuti, yang maha diharapkan, yang maha memberi rezeki. Itu ilah namanya. Jadi kalau rububiyatullah itu tentang penciptaan. Bisa jadi hanya melihat patung ya patung. Tapi kalau sudah pada fase uluhiyatullah, orang kemudian melihat patungnya siapa yang dihancurkan Ibrahim itu? Apa patung Asmat yang berjejer-jejer? Atau asal patung di Bali itu yang begitu? Siapa yang dihancurkan itu? Patung-patung yang dihancurkan itu adalah patung-patung yang dijadikan ilah, yaitu tempat takut, yang ditakuti, yang dicintai, yang diharap-harapkan, itu namanya patung yang dihancurkan itu. Jadi kalau orang sudah bilang la ilaha illallah, itu dia pasti mengatakan tidak ada lagi yang saya cintai kecuali engkau ya Allah. Itu tauhid uluhiyatullah. Tapi orang sering kemudian sekarang tidak membahas tauhid itu. Tauhid itu sekarang cuma dibahas rububiyatullah. Pokoknya patung-patung dihancurin, pokoknya kuburan-kuburan jangan disembah dan sebagainya. Ada tauhid yang lebih tinggi. Kalau sudah paham 3 tauhid ini, nanti baru lulus Al-Quran. Namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tauhid rububiyatullah itu surat Yasin. Ilahin nas. Nih, kita bahasa suara ilahnya manusia. Tauhid uluhiyatullah. Malikin nas. Mulkiyatullah. Itu tauhid tentang bagaimana menjadikan Allah sebagai raja dan pengambil kebijakan. Itu kalau sudah lulus Quran, itu lulus nanti surat An-Nasnya. Itu kehebatannya kitabullah ini. Maka kalau kita fokus kepada 2 surat ini, tauhid rububiyatullah di dalam surat Yasin dan tauhid uluhiyatullah di dalam surat As-Saffat, itu kemudian berbicara tentang ketidakpercayaan pada hari berbangkit. Maka di antara manusia pada surat Al-Baqarah ayat ke-8 ada yang kesana kemari bilang saya beriman, percaya pada hari akhir. Pas dikasih tugas seperti kitabullah, kok begini? Gitu. Kok begini? Tapi dia mengatakan saya beriman pada Allah dan hari akhir. Itu palsu kata Allah, surat 2 ayat ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Maka nanti tauhid uluhiyatullah ini dikasih contoh oleh Allah di dalam surat As-Saffat. Yang pertama tentang pengawalan malaikat. Jadi kalau kita sudah dikawal malaikat yang berbaris-baris itu, kenapa kita jadi ketemu orang grogi, ketemu orang bicara juga tidak percaya diri, hidupnya puyeng,
Padahal sudah diajarkan ada malaikat berbaris-baris. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 itu disampaikan malaikat itu disuruh Allah mengawal kita. Jadi malaikat itu bertugas mengawal manusia kalau derajatnya tinggi. Tapi kalau dia derajatnya tidak mau mengambil derajatnya para nabi dan pengikutnya, dia nanti lebih rendah dari malaikat. Malaikat itu bertugas mengawal kita. Ini surat Ar-Ra'd halaman yang ke-250 itu dikatakan bahwa lahu mu'aqibatun baina min baini aidihi wa min khalfi min baini yadayhi. Jadi malaikat itu disuruh mengawal kita jadi bodyguard depan belakang. Dikawal sama polisi ngiung itu sudah bangga jadi pejabat. Ini kita dikawal malaikat nggak bangga. Sayapnya dari barat ke timur. Kewibawaannya setara itu. Itu tauhid uluhiyatullah, bahwa kita harus berharap rasa takut ini hanya pada Allah yang memberi kita bodyguard namanya malaikat. Berwibawa dia nanti. La ilaha illallah itu tiada yang saya takuti kecuali Allah. La marhuba illallah namanya. Tiada yang saya takuti kecuali. Jadi kalau orang masih penakut, itu ada masalah dalam tauhid uluhiyatullahnya. Maka nanti ujung dari tauhid uluhiyatullah itu dua, yaitu asyaja'ah wal hurriyah. Hidupnya merdeka dan dia tidak takut siapapun. Dan itu hanya bisa digembleng di masjid. Surat 9 ayat 18. Walam yakhsha illallah. Melahirkan orang yang tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah. Seperti Ibrahim alaihissalam. Dia berani kemudian melakukan dialog high call dengan rajanya itu. Ya, ketika sekarang Presiden Prabowo kemudian mengatakan mau membuka kerjasama dengan Israel yang penjajah, ini tidak high call sebagai tentara dia. Padahal perampok penjajah mau dikasih bagian negara seperti penjajah Belanda, terus kita kasih mangga kaplingnya dibagi-bagi, kan nggak benar begitu. Jadi itu namanya tauhid uluhiyatullah. Maka siapa saingan tauhid uluhiyatullah itu nanti dijelaskan di dalam surat 9 ayat 24. Kul in kana aba'ukum, pendapat senior-senior, leluhur-leluhur, atasan-atasan, kalau kalian lebih takut pada itu, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kemudian siapa lagi? Pendapat saudara-saudara. Kalau kalian lebih takut dan lebih mendengarkan itu daripada perintah Allah, tunggu sampai dihukum oleh Allah. Lagi siapa? Pendapat pasangan. Kalau takut nanti kepada pasangan sampai kalian tuh tidak punya dedikasi sebagai hamba Allah, nanti tunggu hukuman Allah. Lalu siapa? Anak-anak. Kalau sampai dengan rengekan anak-anak kalian tidak melaksanakan Islam dengan benar, tunggu sampai dihukum oleh Allah. Lalu siapa? Sanak kerabat. Lalu siapa? Bisnis. Lalu siapa? Harta yang dikhawatirkan. Lalu siapa? Rumah yang dicintai. Sampai ngurus rumah sampai tidak berjihad di jalan Allah, tunggu sampai Allah menghukum kalian. Itu nanti siapa yang menjadi yang disekutukan Tuhan-Tuhan yang disuruh bawa rombongan Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian memang benar, yang tadi Allah itu kalau sudah menyebutkan di neraka itu maksudnya yang 9, 8 itu. Karena itu lawan dari Allah dalam tauhid uluhiyatullah. Maka di sini contohkan Nabi Ibrahim berani melawan ayahnya. Itu artinya kalau dia sudah tidak benar di jalan Allah, maka dia tidak pantas untuk ditaati. Kalau sudah ngajak maksiat. Maka di sini diajarkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kemudian disuruh memutuskan hubungan dengan anaknya kan? Nuh, itu bukan anakmu lagi Kan'an itu. Karena dia sudah melanggar Allah. Apalagi yang diajarkan Ibrahim contohnya. Ibrahim itu berhasil mendidik anaknya namanya Ismail alaihi wassalam, dua-duanya itu. Ini yang ayat terakhir kita baca yang sering dipakai buat khutbah kurban itu. Ya kan? Jadi anaknya mau diberi tugas disembelih oleh Allah, itu taat. Itu sesuatu yang tersirat tuh bapaknya memang mengkader anak-anaknya. Bapaknya mengkader anak-anaknya. Maka orang yang selamat dari tauhid penyimpangan tauhid uluhiyah itu cirinya ikhlas, mukhlasin. Sayang di sini terjemahannya cuman hati bersih dari dosa. Mukhlasin itu adalah orang ikhlas. Ya nanti dia bersih dari dosa. Di sini disebutkan kata
orang yang disesatkan tuh, kamu kan ganggu saya dari kanan dari dulu, kayak gitu. Waktu dicerumuskan neraka, apa kanan itu? Syaitan itu dari jin dan manusia mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Apa dari kanan itu? Berita hoax, yaitu tasywih namanya, keraguan-raguan. Yang benar yang mana sih? Yang benar yang mana? Agama Islam yang benar? Kau Quran belajari. Kalau nggak tadabbur, terkunci mati pemahamannya. Jadi depan itu visinya pendek, belakang hubud dunia, kanan tasywih, keraguan-raguan, kiri maksiat. Ini tadi mengatakan kamu ganggu saya dari kanan, ya kan? Jadi saya ragu yang benar yang mana Islam ini. Kemarin kita bahas waktu saya di sini hari Selasa, ada orang beragama Islam yang penting bayar-bayar, ya bayar ini bayar, udah selesai. Kayak orang Kristen bayar-bayar. Enggak, kita harus terlibat supaya bersih tauhid rububiyatullah dan uluhiyatullah, digembleng oleh Allah. Ini contohnya nabi-nabi yang kemudian digembleng sampai sedemikian hebatnya Ibrahim itu. Dan itu satu nabi itu sama semuanya. Jadi ikhlas itu kan begini, setan itu depan, belakang, kanan, kiri. Yang ini nih nggak bisa diganggu nih, atas. Apa atas itu? Kalau dia kemudian menggunakan Allahus Samad. Maka ikhlas itu di mana penjelasannya? Orang sering menjelaskan ikhlas itu hanya derivat saja, nerimo, tulus, dan sebagainya. Itu mah turunan. Ikhlas itu yang disebut mukhlasin itu dibahas dalam chapter terakhir, menjelang terakhir, namanya Al-Ikhlas. Siapa yang selamat dari goncangan depan, belakang, kanan, kiri? Yang dia punya tali Al-Ikhlas, la mukhlasin. Apa talinya orang ikhlas itu? Allahus Samad. Dikit-dikit ada Allah. Allah tolong Allah, ada yang mengganggu saya dari depan. Allah tolong Allah, ada hoax, tolong Allah. Itu namanya ikhlas. Allah ada yang mengganggu saya sehingga saya takut kalau saya hidup nanti saya tidak dapat makan kalau nggak kerja sama orang yang berbuat kerusakan. Dia bergantung Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Dari kiri diajak maksiat, tolong Allah. Nanti kalau saya nggak dia ikut maksiat, nanti saya nggak dapat job. Tapi gimana ya Allah? Tolong Allah. Itu namanya ikhlas. Allahus Samad. Ini yang selamat di dalam ancaman tauhid uluhiyatullah yang digoyang-goyang, jadi penakut, jadi cintanya salah. Walaupun anaknya, istrinya, keluarganya salah menentang Allah, dia masih takut sama itu. Nah, itu tauhid uluhiyatullah. Ini dibahas dalam surat As-Saffat. Tenang, ada malaikat yang mengawal, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tauhid ini namanya. Silakan ada tambahan. Jadi tiga tauhid itu Di dalam surat An-Nas. itu tiga, ada uluhiyah, Uluhiyah, rububiyah, dan ada mulkiyah. dari malik, Ya? dari Malikin Nas. Malikin Nas. Kul. Jadi nanti di ujung-ujungnya tuh, kalau diganggu oleh 4 perkara, mintanya sama cuman satu ketuhanan. Kul a'udzu birabbil falak. Apa yang diminta? Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu mintanya satu ketuhanan cukup. Tapi kalau minta perlindungan dari al-khunnas, itu harus 3 tauhid uluhiyah. Itu atau 3 tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas itu artinya waswas itu dari kanan. Ini tadi. Kau ajak-ajak kami dari kanan. Itu kan kata orang yang masuk neraka itu. Karena itu paling berat itu. Cobaan dari sini. Yaitu siapa yang mengajak dari kanan? Al-khunnas. Al-khunnas itu siapa? Secara bahasa lempar batu sembunyi tangan, berita hoax. Nggak jelas nih siapa yang melepaskan berita ini, apakah jin, apakah manusia, tapi dia jadi ragu-ragu, agamanya jadi nggak jelas. Akhirnya belajarnya dari medsos, langsung belajar ke Quran. Begini rupanya Islam ini, begitu. Jadi di surat Al-Baqarah dijelaskan ada 2 orang yang bersahabat di dunia, yang satu akhirnya masuk surga karena dia soleh, yang satu masuk neraka. Iya. Dunia dia bersahabat. Iya. Tapi ketika dia masuk surga, dia bertanya kemana sahabat yang dulu ini. Iya. Ini korin bahasanya disebut bahwa ada korin ya. Kan kita sering membahas korin itu salulujin, enggak. Korin itu setan.
Ada nanti korin yang dari teman ya. Nah, siapa yang kemudian korin yang menemani itu minal jinnati wan nas, seperti surat An-Nas itu. Yang bikin berita kita jadi nggak ngerti Islam itu ya minal jinnati wan nas. Teknologinya sudah begitu. Namanya korin. Nah, korin itu nanti ketika di akhirat kemudian ternyata dia masuk neraka. Gitu. Maka di dalam surat Saba, orang kadang seenak-enaknya, nanti kalau saya masuk neraka panggil-panggil ya. Padahal dia melakukan tugas fungsi korin di dunianya. Dia jadi korin terus minta diajak-ajak, tolong nanti ingat saya ya. Padahal kerjaan di dunia jadi korin. Mana bisa? Maka nanti kalau yang memberikan syafaat itu izinnya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Boleh izin beri syafaat. Tapi yang diberi syafaat itu ada syaratnya juga. Itu dibahas di dalam surat Saba, yaitu yang membuat negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau dia tidak melakukan itu, maka jangan minta-minta tolong nanti panggil saya kalau di akhirat saya masuk neraka. Enak aja kata Allah. Ini aturannya, SOP-nya begini. Kalau berperilaku korin terus minta-minta begitu, bisa jadi orang seenaknya dong. Dia tidak melaksanakan tugas Quran, terus minta dipanggil masuk surga, dapat syafaat. Ada syaratnya itu. Korin itu selalu negatif. Korin mendampingi, dia tahu. Artinya konotasinya Teman yang negatif atau teman yang positif. Nah, nanti ada juga malaikat. Artinya ada yang positif juga. Ya, tidak melulu dalam konotasi negatif itu. Korin itu teman dekat, teman bertanya. Mungkin juga dalam teknologi artificial intelligence. Padahal setiap kita tanya di artificial intelligence, coba tanya pada hal-hal yang sifatnya sangat prinsip, pasti nanti ketahuan ideologinya ini. Mau yang DeepSeek, mau yang apa, tanya tentang pembelaan pada Palestina. Wah, ketahuan di situ. Kan algoritma itu kan berdasarkan dengan apa yang dimasukkan, tapi pasti pengendalinya punya ideologi. Awal-awal saya tanya, Anda bisa menjelaskan Al-Quran? Terus jawabannya gini, oh maaf, saya tidak mau membahas soal agama karena saya tidak percaya sama Tuhan. Jawabannya seperti itu. Sekarang kalau kita tanya, Anda bisa jelaskan surat Ibrahim, surat Muhammad ayat sekian ya, langsung detail keluar. Jadi di akhir terjadi perubahan besar seperti orang itu. Pertarungan algoritma. Jadi siapa yang sering memberikan masukan, trak, nanti ditangkap sebagai. Jadi tugas saya itu awal-awalnya buat dia tahun yang lalu. Sekarang pasti dia. Kalau kita tanya satu, misalnya bisa nggak dijelaskan itu kalimah wa tarakna dalam ayat 119 surat Safat ini, langsung keluar detailnya. Terus ada nggak sisi lain atau opini lain, pendapat itu mana? Jelaskan lagi yang lebih detail. Lebih hebat daripada orang yang nggak belajar 10 tahun gitu. Jadi kalau kita melihat di Quran ada istilah ahlul kitab. Tapi kalau kita hanya terjemahan seakan-akan ahlul kitab itu orang Nasrani dan orang Yahudi. Karena dia kemudian merubah-rubah atau menulis kitab Taurat Injil. Enggak, ahlul kitab itu yang memunculkan literasi dan itu nanti ada ideologi yang benar. Maka disebutkan dalam Quran ada ahlul kitab yang jujur, ada ahlul kitab yang tidak jujur. Jadi buku ekonomi, buku politik, buku hukum itu kitab juga. Maka nanti ada ideologinya. Politik ekonominya apa? Politik hukumnya apa, ideologi politiknya apa, ideologinya itu yang penting. Maka nanti kitab-kitab yang bertebaran itu harus selalu dirujuk kepada Quran. Namanya tibyanan likulli syai'. Benar nggak konsep ekonominya? Benar nggak konsep politiknya? Benar nggak konsep hukumnya? Tibyanan likulli syai'. Benar nggak konsep sosial budayanya? Tibyanan likulli syai'. Maka kalau sekarang literasinya itu tidak ditulis tapi paperless atau model seperti teknologi algoritma, nanti kita harus
cek dengan Quran. Benar nggak dia dengan Quran? Jadi bisa menyesatkan juga apa yang mereka bisa menyesatkan juga. Benar. Cek kalau ada apa-apa, ada literasi apapun, cek dengan Quran. Ini ada literasi begini, cek dengan Quran. Lihat benchmarkingnya. Siapa benchmarkingnya? 124.000 superhero. Siapa itu? Para nabi di sini. Dia sukses mengalahkan kebatilan dalam berbagai dimensi, dari orang minus sampai jadi hero. Itu dilatih di sini. Maka yang tidak tadabbur itu mengkunci mati kolbu kemanusiaan. Maka yang benar nanti yang memahami ini disebutnya seperti para nabi memiliki kolbun salim. Kolbunya selamat karena dia punya alat ukur namanya Quran, tibyanan likulli syai', mengukur semuanya. Maka kalau kita sudah tahu bahwa ilmunya Ibrahim sama dengan alaihissalam, sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang kayak tadi tuh, berarti nyambung ya semuanya. Ada di sini semuanya ya ilmu superhero tuh. Alhamdulillah, kan begitu. Tapi kalau orang tidak ngerti, udah tutup lah. Ini kan cuman bahasan, paling 1 ayat 10 pahala. Nggak ada solusi untuk keluarga saya, anak saya yang masalah, menantu saya yang punya masalah, ekonomi negara yang ada masalah. Udahlah, nggak ada urusannya. Itu namanya menjadikan Quran asatirunal awwalin. Cuman dongeng doang. Tidak diambil peta jalan. Ini asofatu dahsyat, karena kalau kita bisa berhasil mendapatkannya, bodyguard kita malaikat. Macam-macam sama kita, bodyguard kita malaikat. Masa ini nggak diambil mah? Ditawarin bodyguard apa itu, pengaman yang apa, black apa itu yang di Amerika, Blackwater. Kita bayar mahal loh untuk dapat Blackwater. Ini kata Allah, ambil aja malaikat. Digepas saja Blackwater, nggak ada apa-apanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan Ya, cukup. itu bila tutup ini berapa surat banyak surat yang berhubungan dengan Masya Allah. mungkin walau sedikit luas. Hah? Luas TV kan singkatannya itu Apa? rutin walau sedikit. Rutin. Tapi ya 2-3 ayat udah cukup. Dan pangkatnya sersan, serius tapi santai. Apa itu kopra? Ayo, jangan. Iya. Baik, kita اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau minggu nggak datang ke sana pengajian? yang tadi masih belum sanggup.